wabarakatuh. Oke. Di siang hari ini saya akan menjelaskan tentang cara cerdas membuat flyer yang menarik. Nah, semoga saja tidak ada yang mengantuk karena ini jam rawan mengantuk. Ya. Nama saya Hanif Rasidu, ini kurikulum vitae saya. Saya pernah bersekolah di MI Muhammadiyah 5 Surabaya tahun 2009 sampai 14. Kemudian di SMP Muhammadiyah 9 Surabaya tahun 14 sampai 17 dan SMA Muhammadiyah 10 Surabaya tahun 2017-2020, tepatnya di tahun Covid. Dan yang terakhir adalah Universitas Muhammadiyah Surabaya. Dari 2021 sampai sekarang saya masih semester 6. Tapi saya tidak linear dengan prodinya, dengan apa yang saya bawakan sekarang. Saya ambil prodi S1 Pendidikan Agama Islam, tapi di sekolah juga mengajar di lain bidang, yaitu informatika. Kemudian organisasi saya ada banyak ya, tidak bisa dibaca satu-satu. Bagaimana caranya untuk membuat flyer yang menarik? Flyer yang menarik dapat menjadi kunci untuk menarik perhatian audiens dan menyampaikan pesan dengan efektif. Dengan memperhatikan elemen-elemen desain yang tepat, Anda dapat menciptakan flyer yang berdampak dan mengesankan. Nah, flyer ini sebenarnya hampir sama dengan tata cara bikin berita itu ya. Gimana caranya menarik perhatian audiens dengan judul-judul yang misal kontroversi. Itu sebenarnya hampir sama dengan bikin berita. Kemudian next. Yang pertama adalah tentukan tujuan dan target audiens. Poin pertama, tujuan yang jelas. Tentukan tujuan pembuatan flyer. Apakah untuk promosi, informasi, dan undangan? Kemudian poin yang kedua, identifikasi audiens. Kenali karakteristik target audiens agar dapat menyesuaikan pesan dan desain. Kita harus menyesuaikan dengan karakteristik target, karena tidak semua netizen Indonesia itu sepemahaman dengan kita. Misal dengan hal-hal yang menyinggung, yang baru-baru ini rame untuk masalah Muhammadiyah mengutus PSI itu, dibuatkan flyer yang menarik agar audiens itu paham dengan isinya. Kemudian yang terakhir, fokus pada kebutuhan. Buat flyer yang dapat memenuhi kebutuhan yang menarik minat audiens. Yang kedua, pilih desain yang sesuai, yaitu tata letak yang menarik. Gunakan tata letak yang seimbang dan mudah dibaca. Kebanyakan untuk pemula, ini yang belum mengetahui tata letak desain, itu ambil template, kemudian ngetik di sembarang sudut. Kemudian ada elemen visual yang kuat. Pilih gambar icon
pilih gambar, icon, dan ilustrasi yang relevan dan berkualitas. Jadi judul kontennya sudah seperti itu, gambarnya juga harus sesuai dengan isi kontennya. Yang ketiga yaitu konsisten branding. Pertahankan gaya dan citra visual yang konsisten dengan merek Anda. Misal, jenengan untuk mempromosikan sekolah atau masjid jenengan bisa pakai atau panti, bisa menggunakan warna-warna tertentu yang itu adalah ciri khas dari branding dari sekolah, masjid atau panti jenengan. Misal warna ciri khasnya biru, konsisten warna biru dari bawah sampai atas. Atau kalau misal konsistennya warna catur seperti SD Mudipat, itu juga bagus, tetap selang-seling. Misal warnanya Tosca sama Tosca, oranye Tosca. Nah, atasnya juga sama, tapi menyesuaikan. Habis Tosca, oranye Tosca, atasnya Tosca biru, Tosca, oranye Tosca, oranye. Begitu seterusnya. Jadi selang-seling. Ada yang seperti itu, ada yang sesuai dengan warnanya. Next. Nah, ini tadi. Gunakan warna yang sesuai. Warna yang menarik perhatian. Pilih kombinasi warna yang kontras dan mencolok untuk menarik perhatian. Kalaupun desainnya misal warnanya agak gelap, jangan pilih warna lain yang gelap juga. Misal tulisannya atau desain latar belakangnya itu warnanya warna gelap seperti merah marun atau biru dongker. Tapi nggak ada perpaduan warna lain seperti ada putihnya. Malah kebanyakan juga tulisannya itu nggak kontras sama sama backgroundnya, justru malah mati, nggak bisa dibaca. Nah, itu juga warna yang serasi. Gunakan warna yang harmonis dan sesuai dengan tema atau produk. Yang ketiga, warna yang mudah dibaca. Pastikan warna teks dan latar belakang memiliki kontras yang jelas. Kemudian yang keempat, warna yang mencerminkan branding. Nah, tadi sudah sempat disinggung warna yang mencerminkan branding. Kalau warna brandingnya biru, ya sesuaikan aja biru. Itu gunakan warna yang konsisten dengan identitas visual merek Anda dan jenengan. Next. Selanjutnya ada pilih jenis font yang mudah dibaca. Nah, yang pertama ada legibility. Legibility itu pilih font yang jelas dan mudah dibaca dalam jarak pandang yang wajar. Tebal tipisnya itu mempengaruhi audiens saat membaca. Seperti yang saya gunakan saat ini fontnya pakai font Abaya untuk paling atas. Selanjutnya pakai font jenis Lato. Ada Lato yang tebal, ada yang tipis. Yang kedua ada hierarki. Gunakan kombinasi font yang kontras untuk memperjelas struktur informasi. Dan yang ketiga, gunakan font yang sesuai dengan citra merek dan tema flyer. Oke,
Jadi bisa disesuaikan lagi dengan branding yang ada. Kalau dari branding jenengan pakai font Arial, bisa disesuaikan dengan font yang hampir sama atau sama juga tidak apa-apa. Tapi tebal tipisnya dipermainkan juga, dimainkan. Next. Selanjutnya, sertakan informasi yang penting. Yang pertama adalah judul yang menarik. Gunakan judul yang jelas dan menangkap atensi audiens. Kedua, deskripsi singkat. Sertakan informasi penting seperti tanggal, lokasi, atau layanan. Yang ketiga, call to action yang kuat. Beri ajakan atau instruksi yang jelas untuk audiens. Dari kedua unsur itu kan hampir sama dengan cara bikin berita ya. Nah, itu bisa diterapkan di flyer kita. Next. Kemudian gunakan gambar yang relevan. Misal kita bikin flyernya tentang promosi ya, promosi produk. Gambarnya untuk produk tertentu. Misal jenengan promosi produk tumbler, yang dipromosikan juga tumbler. Jangan promosi gelas atau piala atau yang lain-lain. Konsisten. Kalau misal memang jualannya banyak, selang-seling tidak apa-apa. Tampilkan gambar produk atau layanan yang dipromosikan. Kemudian ada gambar acara. Sertakan foto yang menggambarkan suasana acara atau kegiatan. Misalnya untuk kegiatan tengah semester. Nah, selamat dan sukses atas terselenggaranya ujian tengah semester. Nah, itu bisa. Latar fotonya, foto siswa yang sedang mengerjakan ujian itu. Kemudian yang ketiga, gambar lokasi. Berikan visual tentang lokasi atau tempat yang dituju. Ini khusus untuk flyer yang menginformasikan tentang sebuah kegiatan, baik itu dalam kota maupun luar kota. Yang terakhir adalah sebarkan flyer secara efektif. Ada fisik, digital, dan kolaborasi. Yang fisik itu bagikan flyer di lokasi strategis seperti pusat perbelanjaan, sekolah, atau kantor. Nah, ini rujukannya, arahnya kan berarti brosur, banner atau spanduk, bahkan baliho. Nah, kalau brosur ini biasanya kan buat promosi sekolah, motor, terus bisa hewan kurban, dan lain-lain. Kalau banner juga sama. Tapi kalau kantor ini biasanya membuka peluang bagi orang-orang yang belum punya kantor. Kemudian digital. Nah, digital ini paling banyak digunakan. Dan biayanya paling murah. Karena langsung upload di media sosial. Yang ketiga yaitu kolaborasi. Bekerja sama dengan mitra atau influencer
untuk memperluas jangkauan. Yang sudah dilakukan oleh salah satu sekolah Muhammadiyah ini pernah minta tolong ke influencer di Surabaya untuk mempromosikan sekolahnya. Jadi otomatis memperluas jangkauan, walaupun itu biayanya cukup tinggi untuk memberikan ke influencer itu. Langsung dah praktek. Oke, saya harap setelah ini ada sesi praktikum. Nah, saya akan menggunakan Canva saja untuk gampangannya. Yang sudah punya aplikasinya bisa dibuka. Yang belum di-download. Canva. Kontennya bebas. Ada yang belum download atau yang sudah download? Ya, kontennya bebas. Mungkin yang sudah punya akun belajar sekolah itu malah enak. Itu otomatis premium Canva-nya. Iku ya sing kemenesek. Sing kemenesek endi? Iku. Iya, tahu nek kemenesek. Duduk perkara entek. Duduk. Mikir kemenesek. Mikir. Kalau sudah download semua, didaftarkan bagi yang belum punya akun atau lewat Google ya. Google. Masuk ke Google-nya langsung sign in. Jadi harus masuk. Oh, 2 mic gak bisa ya? 2 mic tabrakan. 2 mic tabrakan. Kecepatan Pak. Langsung Kecedaan. Kini sudah dibuka langsung. Apa nih? Sing semua sudah dibuka langsung. So. Mic biru aja. Mic biru aja. Gampangnya Bisa yang baru atau yang lama juga bisa. Lebih gampang yang lama kan? ya. Kalau
kalau sudah punya desainnya. Nanti bagi yang sudah kumpulkan nanti kita review ya, bagaimana hasilnya ketika sudah kumpulkan. Ketok. Ora. Apa? Iki lho, ketok nang ngono. Sing wis mari ngumpul ono kan.